Perencanaan Keuangan, dan saya adalah CEO dan founder daripada Crypto Academy ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada Anda mengenai digital mining. Ya, digital mining adalah sebuah proyek penambangan aset digital yaitu Bitcoin yang dikenal dengan yang namanya Green Energy Mining, ya, yaitu iMine ya. Jadi apa itu Green Energy Mining? Tentu saja Green Energy Mining adalah sebuah konsep penambangan yang bebas polusi udara ya kan, dan tidak menimbulkan emisi gas buang. Di mana proyek iMine ini didukung oleh sebuah perusahaan raksasa yaitu Minebase. Dan tentu saja iMine hari ini memiliki beberapa lokasi penambangan di Latam, Argentina ya, kemudian ada juga di Dallas, Texas ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah proyek internasional dan Anda beruntung sekali bisa mendengarkan proyek yang luar biasa ini. Berikut adalah fakta mengenai Bitcoin di pertanggal 23 Desember 2024. Yang pertama bahwa hari ini Bitcoin kapitalisasi pasarnya mencapai 30.500 triliun. Ya, jadi jauh lebih tinggi dari APBN Indonesia ya. Yang kedua adalah hari ini transaksi harian Bitcoin mencapai sekitar 656 triliun rupiah ya. Dan jumlah Bitcoin yang sudah beredar di market yaitu sekitar 19.700 sekian Bitcoin. Dan sisa yang belum ditambang daripada Bitcoin yaitu sekitar 1,2 juta Bitcoin yang belum ditambang. Dan Anda sudah tahu bahwa jumlah total Bitcoin hanya 21 juta Bitcoin saja ya. Dan hari ini adalah harga Bitcoin mencapai 1,5 sekian miliar per satu Bitcoin per tanggal 23 Desember 2024. Dan hari ini tentu saja semua orang di muka bumi sangat mengakui bahwa yang namanya Bitcoin adalah aset yang paling profit di muka bumi hari ini. Ya, sejak 2017 ya, 2013 orang yang menyimpan Bitcoin sampai hari ini mereka mengalami keuntungan peningkatan aset senilai 154 juta %. Ya, tentu saja inilah sebuah aset yang sangat profit sekali. Inilah fakta mengenai Bitcoin per hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi penyebab harga Bitcoin makin mahal? Tentu saja pertimbangan yang pertama adalah karena jumlahnya memang terbatas hanya 21 juta Bitcoin saja. Artinya tidak bisa diciptakan Bitcoin baru lagi ya. Dan tadi Anda sudah dengar, sudah sekitar 19,7 juta sudah beredar di market, artinya sudah dipegang oleh para pemegangnya ya. Dan tentu saja jumlah penyimpan ini jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menjual Bitcoin mereka hari ini. Itulah faktor penting mengapa hari ini harga Bitcoin makin tinggi makin hari ke hari ya. Dan tentu saja hari ini kalau Anda ingin mendapatkan Bitcoin itu akan makin susah dari yang namanya exchanger. Kenapa? Karena hari ini banyak orang-orang yang menyimpan Bitcoin. Mereka cenderung belum mau menjual Bitcoin milik mereka. Mereka cenderung menyimpan Bitcoin ini sebagai store of value atau alat penyimpan nilai kekayaan. Sehingga hari ini banyak institusi-institusi besar atau bahkan perusahaan-perusahaan besar menyimpan Bitcoin untuk tujuan melipat gandakan kekayaan di masa depan. Yang kedua adalah kenapa harga Bitcoin makin mahal? Mendapatkan Bitcoin hari ini makin susah dari penambangan. Ya, jadi Anda semua saya yakin sudah mengetahui bahwa penambangan Bitcoin adalah sebuah proses validasi transaksi Bitcoin dan penyimpanan data transaksi di dalam yang namanya blockchain. Ya, dengan makin sulitnya mendapatkan Bitcoin yang berkurang setiap 4 tahun sekali, maka para penambang akan makin susah mendapatkan Bitcoin. Dengan mendapatkan Bitcoin makin susah, permintaan makin besar dan stok yang terbatas, inilah faktor yang menyebabkan harga Bitcoin akan terus naik dari tahun ke tahun. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan daripada para penyimpan Bitcoin hari ini? Ya, dan tentu saja tujuannya banyak ya, dan beberapa jenis tujuan mereka menyimpan Bitcoin hari ini. Seperti Anda juga mungkin salah satunya ya. Yang pertama adalah sebagai penyimpan nilai kekayaan. Ya, karena hari ini kita semua sudah tahu bahwa banyak orang yang menyimpan nilai kekayaan mereka dalam bentuk aset lainnya. Ya, misalnya dalam bentuk aset, dalam bentuk emas, properti, atau aset finansial yang lainnya. Hari ini Bitcoin sudah bertambah fungsinya, yang awalnya adalah alat transaksi dan sekarang menjadi alat penyimpan nilai kekayaan. Ya, kenapa menjadi alat penyimpan nilai kekayaan? Karena terbukti dalam 15 tahun terakhir, Bitcoin bisa melipat gandakan kekayaan para penyimpannya. Dan Anda tadi sudah dengar bahwa penyimpan Bitcoin dalam 15 tahun terakhir bisa mendapatkan keuntungan perlipat gandaan aset sekitar 154 juta %. Ya. Dan tentunya pertimbangan yang ketiga adalah menyimpan Bitcoin itu pada saat membeli Bitcoin itu bebas biaya pembelian dan termasuk bebas biaya penyimpanan. Jadi hari ini kalau Anda menyimpan Bitcoin dengan jumlah berapapun, Anda tidak akan kena yang namanya biaya pembelian, tidak kena pajak pembelian, dan juga tidak ada biaya atau ongkos penyimpanan. Seperti layaknya misalnya Anda menyimpan emas misalnya di safe deposit box, Anda harus dikenakan biaya. Atau Anda menyimpan sertifikat misalnya di safe deposit box, atau Anda menyimpan aset lainnya, semua pasti ada biaya-biaya penyimpanan yang perlu Anda lakukan untuk memelihara aset Anda. Yang keempat adalah distribusi kekayaan dengan Bitcoin itu sangat mudah dan murah.
Artinya Anda bisa mendistribusi kekayaan, bisa mendiversifikasikan jumlah Bitcoin. Ya, misalnya Anda punya 1 Bitcoin, Anda misalnya butuh untuk mencairkan separuh atau seperempat atau sepertiga, Anda bisa lakukan. Tidak harus Anda jual semua Bitcoin Anda. Dan tentu saja bisa ditransaksikan juga dengan sangat mudah. Anda bisa mengirimkan Bitcoin Anda kemanapun di seluruh dunia dengan jumlah berapapun. Ya, dan dengan biaya transaksi yang juga sangat murah sekali. Ya, nah inilah 4 hal penting yang menjadi tujuan daripada para penyimpan Bitcoin hari ini. Sehingga kalau kita lihat dan Anda lihat bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar raksasa dunia mulai menyimpan Bitcoin hari ini. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat sudah berencana untuk menyimpan cadangan devisa negara mereka dalam bentuk Bitcoin. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Bitcoin bisa melipat gandakan kekayaan Anda. Di sini Anda bisa lihat grafik yang luar biasa perjalanan Bitcoin dari tahun 2010 hingga dengan 2024. Ya, dan Anda bisa lihat bahwa setiap 4 tahun sekali terjadi proses pengurangan daripada hadiah penambangan. Ya, dan proses itu disebut sebagai halving. Dan proses berkurangnya hadiah penambangan setiap 4 tahun sekali ya menjadi 50% lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Itu membuat Bitcoin itu makin susah didapatkan dari penambangan ya, dan juga makin susah dicari ya dari exchanger dan juga apalagi dari penambangan. Dan tentu saja faktor inilah yang membuat akhirnya harga Bitcoin makin meningkat karena permintaannya makin tinggi sementara mendapatkannya juga makin susah. Namun Anda bisa lihat bahwa ketika Anda melihat perjalanan daripada sejarah historik daripada grafik harga Bitcoin, Anda bisa lihat bahwa dari tahun 2010 hingga 2012 Anda mendapatkan perlipatan aset itu 45 kali lipat. Ya, di tahun 2012 hingga 2016 Anda mendapatkan perlipatan aset 71 kali lipat. Kemudian 2016 hingga 2020 perlipatan aset Anda adalah 29 kali lipat. Bayangkan saja kalau seandainya hari itu 2016 Anda kenal 1 Bitcoin atau beli 1 Bitcoin misalnya ya, waktu itu Anda beli dengan harga 1 juta rupiah, maka di tahun 2020 berlipat 29 kalinya, jadi 29 juta rupiah. Kalau Anda beli 1 miliar berarti menjadi 29 miliar. Nah, itulah perlipat gandaan aset yang Anda bisa dapatkan ketika Anda menyimpan Bitcoin. Dan di 2020 hingga 2024 sampai dengan halving terakhir kemarin ya, mencapai 2,4 kali lipat perlipatannya ya. Nah, bagaimana dengan 2028? 4 tahun kemudian proses halving akan terjadi di tahun 2028. Tentu saja berdasarkan grafik ini Anda juga bisa melihat bahwa grafik harga Bitcoin itu naik dan turun ya. Namun kalau Anda perhatikan trennya adalah tren naik ya kan. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas tadi. Dan Anda bisa lihat ada warna-warna merah ya. Warna merah itu disebut sebagai musim dingin dalam perjalanan Bitcoin. Musim di mana dia mengalami penurunan harga. Musim semi yang warna hijau mengalami kenaikan harga. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa setiap 4 tahun sekali terjadi musim yang berulang, terjadi musim dingin setiap musim ya. Dan namun penurunan atau merahnya tadi itu tidak lebih rendah dibandingkan periode 4 tahun sebelumnya. Jadi artinya kita bisa lihat bahwa hal ini selalu berulang dalam perjalanan Bitcoin. Namun setiap 4 tahun sekali kita bisa sambil satu kesimpulan bahwa harga Bitcoin itu akan meningkat tajam, berlipat-lipat kali lipat setiap 4 tahun sekali. Itulah sebabnya mengapa Bitcoin bisa melipat gandakan aset Anda dalam 4 tahun ke depan. Dalam hal ini kita bicara 2028. Berikut adalah contoh daripada perusahaan raksasa, perusahaan publik yang sudah terdaftar di Nasdaq yang memiliki dan menyimpan Bitcoin dan terus-menerus melakukan pembelian Bitcoin. Tentu saja ada banyak sekali perusahaan dan saya akan contohkan hanya 2 saja. Yang pertama yaitu MicroStrategy, sebuah perusahaan IT besar dunia. CEO-nya adalah Michael Saylor. Anda bisa searching di Google. Hari ini mereka mengumpulkan sejak tahun 2020 membeli bertahap yang namanya Bitcoin. Dan sampai dengan hari ini mereka berhasil mengumpulkan 470.000 Bitcoin. Dan kalau Anda misalnya mau beli Bitcoin mereka, mereka tentu tidak akan kasih. Karena mereka belum niat menjual 1 peser pun Bitcoin mereka sampai hari ini ya. Dan hari ini nilai total aset mereka dalam bentuk Bitcoin adalah 47 billion dolar. Tentu saja ini sudah mengalami peningkatan dari harga beli, di mana harga beli mereka itu mengalami peningkatan tentu saja jauh lebih murah. Dan hari ini nilai aset mereka bertumbuh 5,8 kali lipat. Anda bisa bayangkan 5,8 kali lipat adalah sebuah angka yang sangat fantastis ya, peningkatan aset sebuah perusahaan yang sangat fantastis. Dan ini menyebabkan saham MicroStrategy itu bahkan bertumbuh lebih tinggi daripada Nvidia, daripada Meta, daripada Microsoft, daripada Google dan lain sebagainya. Ya, Anda boleh cek di Google ya. Kemudian yang kedua adalah Tesla ya, sebuah perusahaan mobil listrik dunia ya, CEO-nya adalah Elon Musk. Di mana sampai hari ini mereka menyimpan 11.509 Bitcoin. Dan tentu saja hari ini nilai aset mereka adalah sekitar 1,1 billion dolar. Ya, dan saat ini mereka sudah mengalami peningkatan nilai aset sekitar 3,4 kali lipat. Ya, tentu saja Anda bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa ini bukan orang yang bodoh. Mereka bukan orang yang gegabah. Mereka sangat berhitung. Apalagi seorang MicroStrategy misalnya. Mereka ada pemegang saham
ya yang harus memutuskan untuk melakukan sesuatu termasuk pembelian Bitcoin. Tentu saja para pemegang sahamnya sudah sangat setuju untuk mengalokasikan sebagian besar aset perusahaan mereka ke dalam bentuk Bitcoin. Dan ini buktinya Anda bisa lihat sendiri. Dan tentu saja Anda bisa cari sumber-sumber lain atau perusahaan-perusahaan lain yang juga menyimpan dan terus mengumpulkan Bitcoin sampai dengan hari ini. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa mendapatkan Bitcoin tidak mudah dari penambangan? Tentu saja juga tidak mudah dari exchanger. Ya, kalau Anda mungkin membeli di bawah 1 Bitcoin, Anda dengan sangat mudah beli di exchanger. Misalnya kalau di Indonesia Anda bisa beli di Indodax. Namun kalau Anda mau membeli 1 Bitcoin lebih ke atas, itu agak susah. Anda harus menawarkan harga yang lebih tinggi. Artinya Anda harus mau beli harga yang lebih tinggi dari market. Artinya Anda belinya pasti mahal, ya kan? Dan karena belum tentu ada yang mau jual dengan harga yang Anda tawarkan, misalnya dengan harga market. Anda harus pasang harga di atas harga market. Di exchanger saja sudah susah hari ini mendapatkan Bitcoin. Saya punya teman kemarin mau mencari 10 Bitcoin, mereka tidak dapat ketika mereka ngantri di exchanger untuk melakukan pembelian. Anda bisa bayangkan, begitu susahnya mendapatkan Bitcoin hari ini. Kalau Anda beli sekali lagi di bawah 1 Bitcoin gampang, ya. Nah, jadi lalu mengapa Bitcoin ini juga tidak mudah didapatkan dari penambangan? Dan kita udah tahu bahwa dua faktor inilah yang menyebabkan harga Bitcoin tuh makin naik, ya. Nah, yang pertama adalah miner atau penambang. Untuk mendapatkan hadiah Bitcoin dari penambangan yang diambilkan dari sumbernya yang sisa 1,2 juta tadi, mereka itu harus berhasil melakukan validasi. Validasi itu verifikasi transaksi. 144.000 transaksi setiap 10 menit sekali. Ya, dan hari ini kita ada dalam satu periode di mana 10 menit sekali seorang miner atau penambang itu mendapatkan 3,125 Bitcoin tiap 10 menit. Ya, tentu saja ini sangat menguntungkan kalau Anda bisa berhasil melakukannya. Karena 3,125 Bitcoin tiap 10 menit, kalau kita kalikan dengan harganya 1,5 miliar, berarti sudah hampir 5 miliar tiap 10 menit. Ya, nilai value as Bitcoin yang dibagikan dari penambangan. Yang kedua adalah, karena harus memvalidasi transaksi yang begitu cepat dan begitu banyak dalam 10 menit, maka miner atau penambang itu membutuhkan komputer yang super cepat, ya, dan ditambahkan juga dengan mesin rig yang untuk menambahkan kekuatan kerja superkomputer tadi. Dan ini tentu saja tidak mudah, ya. Dan miner itu harus mampu mengelola biaya listrik dan maintenance yang begitu besarnya. Ya, dan hari ini penambangan Bitcoin itu tersebar di seluruh dunia. Karena ternyata total jumlah penambangan Bitcoin di seluruh dunia itu powernya mencapai 18 gigawatt. 18 gigawatt itu setara dengan seluruh militer angkatan laut daripada Amerika Serikat sedang menjalankan operasi militer mereka, lebih besar dari itu, ya. Kemudian hari ini kekuatan hash power daripada penambangan Bitcoin, ya, istilahnya kekuatan servernya seluruh penambangan Bitcoin itu mencapai sekitar 700 exaheksi. Ya, di mana 700 exaheksi ini bahkan lebih besar daripada servernya daripada Microsoft, ya, servernya daripada Meta, dan servernya daripada Google dan lain sebagainya, ya, bahkan lebih besar daripada seluruh bank di muka bumi ini digabung jadi satu. Itulah kekuatan hash power daripada penambangan Bitcoin hari ini. Namun tersebar di seluruh dunia, jadi tidak dipegang oleh satu company, ya, jadi tersebar seluruh dunia dan siapapun boleh melakukan penambangan Bitcoin. Yang penting mereka bisa menyiapkan superkomputer dengan mesin rignya dan tentu saja bisa berhasil mengelola yang namanya biaya listrik dan biaya maintenance. Dan tentu saja tidak semua penambang Bitcoin itu berhasil melakukan penambangan Bitcoin. Ya, ada yang berhasil sebentar tapi tidak dalam jangka panjang. Karena biasanya mereka tidak berhasil mengelola kelistrikan dan maintenance yang diperlukan dalam mengelola penambangan. Oleh itu sebabnya tidak banyak, ya, penambang Bitcoin yang berhasil sampai hari ini dan bertahan. Ada hampir 90% lebih penambang Bitcoin yang bangkrut di muka bumi ini karena mereka tidak berhasil mengelola yang namanya biaya listrik dan maintenance. Berikut saya tampilkan suatu contoh hasil tambang yang mungkin Anda bisa terima ketika Anda menjadi penambang Bitcoin, ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah satu contoh yang saya ambilkan dari Bitcoin Explorer, ya, di btc.com. Anda bisa lihat di gambar ini adalah cuplikan saya capture daripada website tersebut, di mana sekitar 55 menit yang lalu, ya, software penambangan atau mining pool itu namanya Foundry USA mendapatkan 3,18 Bitcoin. Kemudian sekitar 1 jam yang lalu, lebih 2 menit, Foundry USA mendapatkan lagi 3,17 Bitcoin. 1 jam lewat 9 menit yang lalu, Foundry USA juga mendapatkan 3,16 Bitcoin. Jadi Anda bisa lihat bahwa Foundry USA, sebuah mining pool penambangan atau software penambangan, menyedia software penambangan, itu berhasil melakukan penambangan 144.000 transaksi dalam 10 menit. Sehingga mereka akhirnya mendapatkan reward berupa 3,1 sekian Bitcoin. Dan 3,1 sekian Bitcoin ini diambilkan daripada supply yang belum keluar di market, yang tadi sekitar sisa 1,2 juta tadi, ya. Nah, oleh sebab itu Anda bisa lihat betapa menguntungkan, ya, hasil yang didapatkan oleh seorang penambang. Dan sekali lagi saya ingin Anda mengalihkan
3,1 Bitcoin kalau dikalikan dengan harganya 1,5 miliar hari ini, berarti sekitar 4,6 miliar dalam 10 menit sekali, ya hampir 5 miliar. Ya tentu saja ini sangat menguntungkan. Nah, inilah contoh bagaimana penambangan itu bisa memberikan Anda hasil benefit yang sangat luar biasa, karena ini diambilkan sebenarnya dari fee transaksi yang terjadi daripada seluruh transaksi Bitcoin yang demikian besarnya hari ini. Yang di depan tadi saya sudah sampaikan, per hari bisa mencapai 600-an triliun rupiah setiap harinya. Lalu yang penting saat ini adalah bagaimana Anda tentu saja bisa mendapatkan keuntungan dari hadirnya yang namanya penambangan digital Bitcoin ini. Ya, tentu saja satu-satunya cara adalah Anda harus ikut menambang bersama perusahaan cloud mining. Apa itu cloud mining? Perusahaan cloud mining adalah perusahaan yang memberikan Anda hash power mesin, ya, atau kekuatan mesin untuk menghasilkan Bitcoin, dan Anda bisa menerima Bitcoin dimanapun Anda berada. Artinya Anda tidak perlu membawa mesin itu ke rumah Anda dan tidak perlu mengontrol operasional mesin karena diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah perusahaan cloud mining. Jadi mereka lah yang mengelola yang namanya mesin-mesin Anda. Anda tinggal mempercayakan kepada mereka, dalam hal ini adalah Anda menyewa mesin tambang kepada mereka, ya. Nah, tentu saja project seperti digital mining seperti ini, ya, yang dilakukan oleh iMine yang saya rekomendasikan untuk Anda, tentu saja tidak berdiri sendiri. Di belakang iMine atau perusahaan cloud mining itu selalu ada dua perusahaan yang lainnya yang mendukung penambangan ini. Yang pertama adalah Minebase. Minebase adalah mining provider. Artinya mereka yang menyediakan lokasi penambangan, mesin penambangan, dan juga server penambangan. Jadi Minebase lah yang merupakan otak daripada penambangan ini karena fisiknya ada di situ, ya. Dan sebagai informasi buat Anda, kebetulan pemilik daripada iMine adalah owner daripada Minebase, ya. Jadi inilah satu grup company. Kemudian ada satu lagi, yaitu perusahaan yang namanya Mining Pool, ya, di mana kami menggunakan Foundry USA Pool kerjasamanya, ya, di mana Mining Pool ini adalah mereka yang menyediakan software penambangan. Ya, jadi sekali lagi dalam proses penambangan selalu ada kerjasama daripada tripartit, daripada ketiga pihak atau tiga perusahaan yang tadi saya sudah sebutkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Anda dimanapun berada, Anda bisa ikut menambang bersama dengan iMine, dan Anda tidak perlu sekali lagi memegang mesinnya, tapi Anda bisa berkunjung ke lokasi penambangannya, dan Anda tidak perlu melakukan operasional mesin, ya, di mana hasil tambang berupa Bitcoin yang Anda terima merupakan hasil bersih, sesudah dikurangi dengan biaya listrik dan biaya maintenance lainnya. Berikut adalah contoh bagaimana hasil penambangan yang bisa Anda peroleh bersama dengan iMine. Dari 6 paket yang tersedia, saya contohkan kepada Anda 3 paket yang paling banyak dicari oleh klien di seluruh dunia, ya. Yang pertama adalah paket mikro. Paket mikro senilai 9,25 juta. Anda cukup membayar satu kali hash power ini atau menyewa dengan hanya satu kali pembayaran, dan itu berlaku selama 1400 hari atau sekitar 3,8 tahun, dan Anda tidak perlu melakukan perpanjangan, ya. Kalau Anda mau, Anda bisa melakukan perpanjangan, ya. Nah, di mana dalam masa promo ini ada tambahan sekitar 42% daripada kekuatan mesinnya, yaitu sekitar 34 terahash, ya. Nah, 34 terahash ini berkaitan dengan kekuatan mesin yang Anda bisa dapatkan. Tentu saja kalau Anda menonton video ini di waktu yang berbeda, bisa saja promo ini bisa saja berbeda, ya. Nah, di mana total selama 1400 hari, jumlah Bitcoin yang Anda bisa peroleh adalah 0,0168 Bitcoin. Ya, nah, jadi 0,0168 Bitcoin. Sekarang kita bandingkan, seandainya uang yang sama, yang 9,25 juta, Anda gunakan untuk membeli Bitcoin di market, Anda akan mendapatkan hanya 0,006 Bitcoin. Ya, jadi hanya 0,006 Bitcoin. Jadi kalau Anda melakukan penambangan di iMine, Anda mendapatkan jumlah Bitcoin 3,7 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda beli di market hari ini. Nah, jika misalnya di masa depan harga Bitcoin mencapai 1,5 miliar, tetap misalnya, ya. Jadi selama 3,8 tahun Anda menambang bersama iMine, harga Bitcoinnya tidak berubah misalnya, tetap 1,5 M, maka aset Anda value-nya menjadi 25,2 juta rupiah. Namun jika sesuai dengan prediksi di masa depan, yaitu satu Bitcoin mencapai 4,5 miliar, ya, maka nilai aset Anda mencapai 75,6 juta rupiah, ya. Nah, yang kedua adalah paket basic senilai 37 juta. Dan sekali lagi di masa promo ini Anda mendapatkan kekuatan mesin 136 terahash per second. Ya, dan selama 1400 hari total Bitcoin yang Anda terima adalah sekitar 0,0714. Ya, ini estimasinya, bukan nilai pasti. Karena semua hasil penambangan sangat tergantung harga Bitcoin itu sendiri dan tingkat kesulitan penambangan, ya. Nah, sekali lagi, jika uang yang sama 37 juta Anda gunakan beli Bitcoin, Anda hanya dapat 0,02 Bitcoin. Dan sekali lagi dari penambangan lebih banyak, yaitu 3,7 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda membeli Bitcoin hari ini. Jika 3,8 tahun kemudian harga Bitcoin tetap 1,5 miliar, maka nilai aset Anda adalah 107 juta.
dari 37 juta ya. Namun jika satu Bitcoin mencapai 4,5 miliar, nilai aset Anda mencapai 321 juta rupiah. Ya, nah luar biasa ya. Nah, yang ketiga adalah paket Gold. 194,25 juta. Ini adalah sebuah paket yang paling laris di dunia ya. Promonya adalah mendapatkan 764 terahash. Ya, di mana total selama 1400 hari total Bitcoin yang Anda bisa raih adalah 0,406. Sekali lagi ini adalah sebuah estimasi, bukan nilai kontrak. Nah, jika uang yang sama Anda gunakan untuk beli Bitcoin hari ini, Anda hanya dapat 0,129 Bitcoin. Sekali lagi ya, 3,7 kali lipat lebih banyak kalau Anda menambang dibandingkan Anda beli Bitcoin. Ya, jadi jauh lebih menguntungkan menambang dibandingkan Anda membeli Bitcoin hari ini ya. Nah, jika satu Bitcoinnya tetap 1,5 miliar di masa depan, 3,8 tahun kemudian, maka nilai aset Anda adalah hanya 609 juta dari 194 juta ya. Namun jika harganya mencapai 4,5 miliar, ya, nilai aset Anda adalah 1,8 miliar rupiah ya. Dahsyat ya. Tentu saja dalam histori perjalanan Bitcoin Anda bisa lihat bahwa setiap 4 tahun sekali terjadi perlipat gandaan harga Bitcoin. Ya, jadi tidak pernah harga Bitcoin itu sama dengan 4 tahun yang lalu dalam perjalanan sejarahnya. Demikian juga dengan di masa depan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya prosedur cloud mining bersama iMine? Tentu saja Anda tinggal membayarkan 100% biaya hash power-nya atau biaya penyewaan mesinnya ya. Dan dari 100% biaya hash power yang Anda keluarkan, 35%-nya digunakan oleh perusahaan untuk biaya distribusi dan biaya promosi. Sementara 65%-nya betul-betul digunakan untuk biaya penambangan, menyiapkan mesin penambangan untuk Anda. Dan dalam hal ini dikelola oleh Minebase. Yang tadi 35% dikelola oleh iMine. Nah, kemudian setiap harinya ya, ketika Minebase mendapatkan Bitcoin dari penambangan, mereka akan mengurangi dulu dengan semua biaya listrik dan biaya maintenance, dan setelah bersih sisanya diberikan kepada Anda dalam bentuk Bitcoin. Ya, nah yang luar biasa adalah karena biaya listrik dibayarkan dalam US dollar ya, yaitu sekitar 0,032 USDT per kWh dan angkanya fix tidak berubah, maka ketika harga Bitcoinnya naik ya, pengalaman kami ya, ternyata hasil Bitcoin yang Anda terima lebih banyak dibandingkan sebelumnya ya, ketika harga Bitcoinnya naik. Itu luar biasa dahsyatnya ya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menilai dan memilih daripada perusahaan penambangan cloud mining seperti iMine, Anda harus melihat dulu track record ya perusahaan ini tentu saja, dan itu sangat penting. Karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa tidak banyak perusahaan penambangan Bitcoin itu berhasil menambang Bitcoin dalam jangka panjang. Ya, ada sekitar 90% penambang Bitcoin tidak bertahan lebih dari 2 tahun. Dan iMine bersama dengan Minebase di belakangnya tentu saja sudah berhasil bertahan ya lebih daripada 5 tahun belakangan. Karena mereka sudah mulai penambangan pertama kali Anda bisa lihat di Kazakhstan, tepatnya di Ekibastuz, Kazakhstan tahun 2019 dengan kekuatan listrik saat itu adalah 350 megawatt ya. Nah, kebetulan saya pribadi juga menambang ya di Kazakhstan ya pada saat itu sejak 2019 ya. Dan saya kebetulan sudah selesai masa penambangannya, dan hari ini saya mengikuti penambangan mereka yang baru, yaitu di Latam, Argentina. Di tahun 2020 mereka juga menambahkan lokasi penambangan di Tiongkok, tepatnya di Mongolia Dalam dengan kapasitas 100 megawatt. Ya, dan di 2022, tepatnya akhir 2022, mereka memulai lokasi penambangan baru di Latam, Argentina dengan kapasitas 100 megawatt. Kemudian di Texas di 2024 ini yaitu 180 megawatt. Baru saja mereka membeli lokasi penambangan yang baru. Dan yang luar biasa adalah 2 lokasi penambangan terakhir, yaitu di Latam, Argentina dan di Dallas, Texas. Mereka tidak lagi menggunakan batu bara dan minyak dalam sumber daya listrik. Ya, jadi bebas polusi udara, ya bebas daripada emisi gas buang. Makanya disebut dengan green energy mining. Di Latam, Argentina menggunakan yang namanya gas bumi yang keluar dari perut bumi Argentina. Di Dallas, Texas menggunakan tenaga air terjun dalam pembangkit daya listriknya. Nah, tentu saja pengalaman dan reputasi ini sangat penting. Anda harus pertimbangkan karena mereka dengan pengalaman yang panjang, mereka sudah menemui banyak sekali kendala dan masalah ya yang terjadi. Namun mereka berdiri sampai hari ini masih tetap bisa berhasil menambang Bitcoin. Tentu saja inilah sebuah pengalaman yang perlu Anda pertimbangkan dalam memilih perusahaan cloud mining seperti iMine. Kita lihat video lokasi penambangan mereka berikut ini. Welcome to the Latam mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Minebase and its clients. This is the future of Bitcoin mining.
Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to Minebase Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Minebase. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Minebase. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específicamente construido para la minería de Bitcoin y de Minebase. This is, you can say, more as a test facility. Esta es una granja de prueba en este momento. And once we prove it's profitable for both sides, we can go to 100 megawatts. Y una vez que hemos probado que realmente la rentabilidad es óptima, nos mudaremos a una granja de 100 megawatts. We invested here a few millions of dollars. Hemos invertido aquí varios millones de dólares. Behind me there are containers for mining machines. Atrás mío, como ustedes pueden ver, hay contenedores en los que hay CPUs y máquinas de minería. The other side, you see the green containers. These are gas generators from gas to electricity. Los contenedores verdes que ustedes ven acá justamente son para generar de gas. Tentu saja dalam melakukan penambangan Bitcoin, ya sebuah perusahaan internasional seperti ini harus memiliki legalitas, ya. Tentu saja iMine memilih untuk meminta legalitas kepada pemerintah El Salvador. Karena hari ini memang satu-satunya negara di dunia yang sudah melegalkan semua hal mengenai Bitcoin, ya, dari penambangannya, dari transaksi Bitcoin secara full, ya kan, dan sebagai aset investment itu baru El Salvador. Sementara contoh kalau di Indonesia, perizinan atau regulasi itu baru berkaitan dengan satu poin saja, yaitu Bitcoin sudah boleh sebagai aset investasi. Ya, sementara Bitcoin sebagai yang namanya penambangan Bitcoin, ya kan, kemudian yang namanya transaksi di Indonesia itu belum ada undang-undang yang mengatur sampai dengan hari ini, ya. Tapi yang jelas untuk Indonesia tidak diperbolehkan sebagai alat transaksi karena satu-satunya transaksi yang sah adalah rupiah, ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah bukti sertifikat atau legalitas daripada negara El Salvador untuk iMine, ya, dan Anda bisa scan barcode-nya dan Anda akan langsung masuk kepada situs, ya kan, resmi daripada pemerintah El Salvador. Jadi jangan khawatir, iMine tentu saja sudah bergabung, sudah memiliki legalitas daripada pemerintah El Salvador, dan tentu saja ini sangat penting karena ini berkaitan juga dengan bisnis di seluruh dunia. Berikut adalah prestasi dan juga kantor operasional daripada iMine bersama juga dengan Minebase, di mana kantor pusat mereka ada di Warsawa, Polandia. Ya, dan mereka juga sudah mendapatkan banyak sekali prestasi penghargaan. Yang pertama, mereka mendapatkan Best Reputation of Mining Farm. Ya, jadi merupakan pemenang daripada acara International Digital Mining Summit di Shenzhen, China. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan penghargaan sebagai Top 10 Mining Farm. Ya, Winner for Professional Design and Excellent Construction of World Digital Mining Summit. Ya, WDMS di Frankfurt, Jerman. Ya, tentu saja ini dua penghargaan penting yang diterima oleh Minebase. Tentu saja ini merupakan hal penting juga untuk Anda karena mereka adalah perusahaan yang benar, ya, perusahaan yang betul-betul real dalam melakukan penambangan Bitcoin. Berikut adalah 3 orang penanggung jawab daripada proyek ini. Ya, yang pertama adalah CEO daripada Minebase adalah Eyal Abramovich. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa Minebase adalah pemilik daripada iMine. Oleh sebab itu, CEO Eyal Abramovich menunjuk CEO iMine yaitu Josh Mesquita sebagai CEO daripada iMine, ya. Dan tentu saja dalam menjalankan, ya, cloud mining perusahaan ini yaitu iMine dalam melakukan distribusi dan promosi di seluruh dunia, mereka menunjuk satu top global leader yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini yaitu Hanil Pak dari Korea Selatan. Beliau adalah top global leader yang membantu kita dalam sistem distribusi dan promosi untuk seluruh dunia. Dan tentu saja Hanil Pak sudah pernah datang ke Indonesia berkali-kali sejak 2019 yang lalu, ya, dan membuat banyak sekali event di Indonesia. Dan tentu saja di bulan Januari ini mereka juga akan hadir ke Indonesia, tepatnya di BNDCC Nusa Dua Bali. Dan tentu saja ada acara internasional dan pastikan Anda juga bisa hadir di acara tersebut.
Lalu apa kelebihan daripada iMine dibandingkan perusahaan cloud mining lainnya? Tadi saya sudah sempat singgung sebenarnya. Kelebihan daripada iMine adalah green energy mining. Tentu saja ini sangat penting sekali. Karena kalau masih menggunakan batu bara atau minyak, tentu saja banyak negara-negara di dunia yang akan protes ya dengan hadirnya penambangan Bitcoin yang menimbulkan polusi udara yang sangat besar. Karena ini berkaitan juga dengan polusi bumi yang kita cintai bersama ya. Nah, yang pertama Anda bisa lihat di Latam Argentina, itu sekali lagi dia menggunakan gas bumi yang keluar dari perut bumi Argentina. Gas itu sebenarnya dibuang oleh pemerintah Argentina. Namun oleh Minebase dimanfaatkan untuk dikelola dengan mesin yang warna hijau, Anda bisa lihat, dikelola untuk menjadi yang namanya sumber daya listrik. Sehingga mereka bisa mendapatkan listrik yang murah. Ya kan, dan itu sebabnya mengapa Anda dibebankan biaya listrik itu tidak mahal, yaitu cuma 0,032 USDT per kWh. Ya, dan ini sangat murah dibandingkan dengan perusahaan cloud mining lainnya. Saya sudah bandingkan kebetulan ya. Nah, kemudian yang kedua di Dallas, Texas itu mereka juga menggunakan sumber daya listrik dari air terjun. Ya, sehingga sekali lagi tidak menggunakan batu bara dan juga minyak dalam melakukan pengelolaan daripada sumber daya listrik ya. Kemudian kelebihan daripada iMine berikutnya adalah Anda perhatikan, mereka menggunakan kontainer yang canggih dalam menyimpan mesin penambangan. Di mana dalam kontainer yang canggih ini bisa fleksibel dipindahkan kemana-mana ketika ada bencana misalnya, atau ada perubahan iklim dan sebagainya. Sehingga sangat fleksibel. Dan tentu saja biayanya sangat murah dibandingkan harus membangun sebuah gedung. Ya. Dan di dalam kontainer inilah disimpan mesin-mesin penambangan Bitcoin seperti yang Anda lihat dalam video tadi. Ya, di mana tentu saja di dalamnya juga sudah tersedia yang namanya pendingin udara yang sudah bekerja secara otomatis. Ya. Nah, inilah kelebihan daripada iMine yang membuat iMine ya bersama dengan Minebase tentu saja sangat efektif dan efisien dalam melakukan penambangan bersama dengan Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iMine menggunakan Minebase yang tentu saja sudah memiliki pengalaman sangat lama di dunia penambangan Bitcoin. Sejak 2016 mereka sudah mulai men-setup yang namanya penambangan dan mulai benar-benar di 2019 ya. Dan mereka mengalami banyak sekali kendala dan masalah. Bukan berarti tidak ada masalah dan kendala. Dan terus terang saya juga mengalaminya. Artinya saya mengalami kendala yang sama ya, karena saya ada dengan mereka sejak 2019 ya. Dimana 2020 mereka mengalami yang namanya coronavirus dan juga travel warning. Ini tentunya mengganggu semua bisnis, termasuk bisnis penambangan di dunia dan juga termasuk Minebase. Karena mereka tidak bisa bepergian ke lokasi penambangan. Anda bisa bayangkan, ya beberapa lokasi penambangan harus dibiarkan begitu saja sehingga tidak menghasilkan Bitcoin saat itu. Ya. Kemudian 2021 ada penerapan KYC yang diterapkan oleh SEC. SEC adalah Securities Exchange Commission Amerika Serikat yang kemudian mengharuskan seluruh pengguna atau miner atau penambang Bitcoin di dunia juga harus melakukan KYC untuk akun-akun mereka. Di mana sebelumnya KYC itu hanya diterapkan untuk hanya oleh pengguna daripada exchanger kripto. Tapi dengan adanya peraturan baru akhirnya diharuskan. Jadi ini juga sebuah kendala yang saat itu sangat mengganggu perusahaan. 2021 terjadi pengusiran semua penambang Bitcoin dari pemerintah Cina, dari Cina. Ya, dan termasuk waktu itu adalah mesin penambangan kami ada di Cina, di Mongolia Dalam. Tadi kalau Anda dengar, kita juga punya di Mongolia Dalam. Ada sekitar 160.000 mesin rig kami saat itu yang dicuri oleh pencuri. Dan kami harus bermasalah dengan hukum, melakukan tuntutan pidana, dan si pencuri kena 15 tahun penjara. Namun sekitar 2.000 Bitcoin aset pencuri diambil alih oleh perusahaan. Ya. Nah, itu kendala juga dalam 2 tahun prosesnya. Dan di 2022 terjadi kerusuhan besar Kazakhstan yang sempat membuat lokasi penambangan itu mati lampu. Ya, bukan hanya lokasi penambangan, tapi seluruh negara Kazakhstan juga mati lampu. Ya, sehingga waktu itu penambangan terhenti selama sekitar 6 bulan. Nah, namun penambangan tetap dilanjutkan dan akhirnya diberi kompensasi 2 kali lipat ya dibandingkan dengan kehilangan waktunya. Jadi misalnya kehilangan waktu 6 bulan saat itu, maka diberikan 1 tahun, 2 kali lipatnya penambangnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Minebase ya yang merupakan provider company di belakang iMine adalah perusahaan yang sudah berpengalaman dalam melakukan penambangan Bitcoin. Mereka sudah terbukti bisa mengatasi masalah. Buktinya mereka masih ada sampai hari ini ya. Sehingga Anda bisa melihat ini adalah sebuah pengalaman dan merupakan guru terbaik daripada perusahaan, dan tentu saja bisa jadi pertimbangan buat Anda juga dalam melakukan penambangan Bitcoin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu mengapa Anda harus menambang Bitcoin hari ini? Ya, hidup ini seperti pertandingan sepak bola. Ya, tentu saja kita dalam sebuah kesebelasan pingin bikin gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Gol saya ibaratkan adalah tujuan hidup Anda, ya. Dan Anda hari ini adalah seorang striker di keluarga Anda, ya. Dan juga di pertandingan sepak bola Anda itu striker. Kenapa? Karena Anda yang mencari uang dari pekerjaan Anda hari ini, dari bisnis Anda hari ini. Namun Anda harus ingat bahwa ketika Anda mau bikin gol, Anda terus dibantu oleh gelandang.
Anda nggak mungkin bikin gol sendirian. Anda perlu bantuan gelandang yang membawa dari belakang ke depan bolanya. Ya, nah, gelandang itu apa? Gelandang itu adalah investasi yang Anda harus lakukan hari ini, ya. Nah, tentu saja ada banyak sekali pilihan ragam investasi yang Anda bisa pilih, yang berfungsi sebagai gelandang, yang membantu Anda untuk bisa lebih cepat mencapai yang namanya goal atau tujuan hidup Anda. Jadi nggak bisa kita mencapai tujuan hidup kita dengan cepat kalau Anda tidak melakukan investasi. Anda harus melakukan investasi. Tidak bisa hanya dari hasil kerja saja. Karena kalau begitu Anda akan terus bekerja seumur hidup Anda, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, investasi selalu ada dua jenis, yaitu investasi yang hasilnya uang fiat. Ya, nah hari ini saya menyampaikan kepada Anda ada satu investasi yang hasilnya adalah uang digital, aset digital, yaitu yang namanya Bitcoin, ya. Tentu saja kenapa Anda harus memilih aset digital? Karena kita semua tahu dan saya kira Anda tahu, kalau Anda berinvestasi uang fiat hari ini, maka nilai uang Anda akan tergerus, ya, sangat banyak sekali. Dan Anda tanpa sadari nilai kekayaan Anda menurun sekitar 80% setiap 10 tahun sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Anda harus mengumpulkan Bitcoin hari ini, bukan uang fiat? Anda bisa lihat gambar ini. Gambar ini adalah grafik daripada purchase power daripada US dollar selama 100 tahun terakhir. Artinya daya beli daripada uang US dollar yang merupakan uang penguasa di dunia hari ini. Anda bisa lihat ternyata daya belinya menurun terus dari tahun ke tahun. Kenapa seperti itu? Karena ternyata memang sejak tahun 71, ya kan, uang itu tidak lagi dicetak dengan jaminan emas, ya kan. Jadi sejak 71 pemerintah Amerika bebas mencetak uang tanpa batas, termasuk Indonesia hari ini, ya. Nah, artinya itulah yang membuat justru nilai uang itu makin turun. Bukan harga barangnya makin mahal, nilai uangnya yang makin turun, ya. Dan Anda bisa lihat grafik US dollar seperti itu. Nah, kalau Anda lihat grafik berikutnya ini adalah grafik apa? Anda bisa tebak. Grafik ini adalah grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ya, jadi sudah US dollarnya purchase powernya turun. Grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga turun sama drastisnya, ya kan, turunannya sama, hampir mirip gitu ya. Dan kalau Anda bisa lihat dalam 10 tahun terakhir, ya, sejak 2014, 10 tahun terakhir, terjadi penurunan ya sekitar 25% nilai tukar rupiah terhadap US dollar, menurun 25%, bayangkan, ya kan. Nah, ini membuat inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu totalnya mencapai 80%. Artinya tergerus 80% harta Anda yang tidak Anda sadari. Satu contoh begini, kalau hari ini Anda punya uang di bank 1 miliar, Anda biarkan 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, uang 1 miliar Anda misalnya tetap 1 miliar. Tapi ketika Anda belanjakan uang 1 miliar Anda, seakan-akan cuma 200 juta. Jadi dapat hanya barang senilai 200 juta saja. Ya, kenapa begitu? Karena bukan barang yang naik, nilai uangnya yang turun. Ya, satu contoh sederhana, contoh mobil Avanza. Mobil Avanza dulu 10 tahun yang lalu harganya 100 juta rupiah. Dengan mesin 1.500 dengan tempat duduk 7. Hari ini harganya berapa? Hampir 300 juta. Mesinnya sama 1.500, tempat duduknya sama-sama 7. Cuma beda model aja. Ya, jadi bukan harga mobil yang makin mahal, tapi nilai uang kita yang makin turun. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Anda untuk mulai berinvestasi dalam aset digital yang namanya Bitcoin. Bukan berinvestasi ke dalam yang namanya uang fiat. Ya, jadi Anda bisa sedikit demi sedikit mengalihkan investasi Anda. Saya tidak mengajak Anda mengalihkan 100% investasi Anda ke dalam aset digital. Namun minimal Anda sudah mulai mengerti ini dan memahami ini. Sehingga untuk meningkatkan lipat gandakan aset Anda di masa depan, Anda harus menggunakan kekuatan aset digital yang namanya Bitcoin. Lalu Bapak Ibu, bagaimana potensi harga Bitcoin di masa depan? Ya, hari ini harga Bitcoin $99.000, ya, sekitar 1,6 miliar, ya. Dimana jumlah ini, ya, harga ini terbentuk karena, ya, total penguasaan aset dalam bentuk Bitcoin di dunia ini sudah mencapai 0,21%. Artinya cuma 0,21%, ya. Jadi sebagai informasi buat Anda, total aset di muka bumi ini sekitar $990 triliun. Ya, dalam bentuk properti, dalam bentuk mobil mewah, dalam bentuk bond, obligasi, saham, ya, emas, perak, dan sebagainya. Totalnya $900 triliun. Ya, di mana jumlah pemegang Bitcoin hari ini, BTC market cap, itu baru sekitar $1,9 triliun. Atau baru menguasai 0,21% aset di muka bumi. Harganya sudah 1,6 miliar. Ya, nah Anda bisa lihat, menebak harga Bitcoin itu gampang. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, 21 juta Bitcoin, dan tidak diciptakan lagi. Beda dengan emas misalnya. Kemarin baru saja ditemukan di Cina satu tambang emas yang isinya berjuta-juta ton emas, yang diperkirakan tidak akan habis sampai berapa turunan gitu ya. Nah, jadi harga Bitcoin sangat mudah ditebak. Kita lihat aja.
Ketika seandainya penguasaan aset di dunia ini 2% saja, orang-orang di muka bumi ini mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk Bitcoin, itu total capital market Bitcoin mencapai 68 triliun dolar. Kalau sudah 68 triliun dolar, itu harga Bitcoin bisa mencapai 3 miliar dolar. Kalau kita sebut aja rupiahnya adalah sekitar hampir 50 miliar, ya kan, sekitar 45 miliar sekian, ya kan, per satu Bitcoin. Ya, Anda bisa bayangkan itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Karena 2% itu sangat mungkin. Apalagi hari ini adopsi Bitcoin itu begitu cepatnya mengalahkan internet. Ya, jadi itulah harga Bitcoin yang bisa Anda lihat di masa depan nanti. Satu hal yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dunia saat ini sangat mendukung Bitcoin. Dua pemimpin besar bangsa di dunia yaitu Amerika dan Rusia hari ini sudah melunak terhadap Bitcoin. Bahkan Presiden Donald Trump itu sudah mengatakan bahwa dia akan membeli 200.000 Bitcoin setiap tahun selama 5 tahun masa pemerintahannya. Jadi totalnya 1 juta Bitcoin untuk digunakan sebagai cadangan devisa negara Amerika Serikat. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan harga Bitcoin di masa depan. Jadi tidak nunggu lama lagi, itu akan dilakukan 2025. Anda mungkin tahu sejarahnya, Donald Trump dulu sangat menolak Bitcoin. Namun hari ini dia sangat menerima Bitcoin. Demikian juga dengan Presiden Rusia Putin. Putin dulu sangat menolak yang namanya Bitcoin. Namun hari ini dia sudah mengatakan, Anda bisa cari di Google beritanya, kami akan melegalkan Bitcoin untuk transaksi di Rusia. Ya, nah Anda mungkin tahu sebabnya kenapa? Karena rubel Rusia, kita tahu bersama, bank-bank Rusia itu udah mulai dibanned oleh Amerika di mana-mana di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Sehingga Rusia tidak punya pilihan lain lagi. Mereka harus melegalkan Bitcoin untuk bisa melakukan transaksi dengan mudah tanpa dibatasi oleh mata uang negara lainnya. Jadi mereka bisa dengan mudah melakukan transaksi lintas negara dengan menggunakan yang namanya Bitcoin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan coba melihat prediksi harga terdekat 2028 deh, ya. Ini adalah prediksi daripada Morgan Creek Capital, ya, sebuah aset manajemen terbesar di Amerika Serikat. Kenapa saya menggunakan Morgan Creek Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Morgan Creek ini sudah 2 kali menebak harga Bitcoin itu di masa depan itu dan benar. 2015-2016 dia menebak pada saat itu harga Bitcoin masih 6 juta rupiah. Dia menebak di tahun 2020-an itu harga Bitcoin bisa tembus di atas 100 juta rupiah. Dan benar, ya kan? Dan di 2019-2020 dia menebak di tahun 2024 harga Bitcoin bisa di atas 1 miliar rupiah. Dan benar, hari ini sudah 1,5 miliar ya. Dan di 2028 dia menebak bahwa satu Bitcoin itu bisa tembus 300.000 US dollar atau setara dengan sekitar 4,5 miliar rupiah, atau meningkat sekitar 4,5 kali lipat daripada halving sebelumnya di 2024 ya. Nah, inilah analisa daripada Morgan Creek Capital, sebuah aset manajemen yang sangat besar di Amerika Serikat. Bukan kata saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak Bitcoin yang Anda harus kumpulkan ya? Anda bisa lihat sampai dengan 2028. Seandainya 2028 nanti Anda punya 0,1 Bitcoin saja, berarti aset Anda bertumbuh 30.000 US dollar. Kalau Anda memiliki 1 Bitcoin sampai 2028, berarti aset Anda bertambah 300.000 US dollar, 4,5 miliar ya. Kalau Anda punya 3 Bitcoin, berarti aset Anda bertambah 900.000 US dollar. Kalau Anda punya 10 Bitcoin, berarti aset Anda bertambah 3 juta US dollar atau setara dengan sekitar 45 miliar rupiah ya. Pilihan di tangan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda mau punya berapa Bitcoin sampai dengan 2028 nanti ya. Dan tentu saja sekali lagi dengan penambangan Bitcoin Anda bisa mendapatkan hasil Bitcoin ya dengan jumlah yang lebih banyak ya. Sekali lagi 3,7 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda beli Bitcoin hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, silakan bergabung bersama komunitas penambang kami yang sudah ada di 20 negara di seluruh dunia. Tentu saja Anda bisa silakan belajar lebih dalam mengenai bagaimana penambangan bekerja dan bagaimana teknis Anda bisa melakukan penambangan. Anda bisa hubungi orang-orang yang memberikan video ini kepada Anda. Ya, saya Lee Jun Sang, saya seorang konsultan perencana keuangan dan tentu saja segala keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Saya sebagai konsultan keuangan hari ini kebetulan merekomendasikan iMine adalah salah satu cara untuk Anda untuk bisa mendapatkan Bitcoin ya dengan lebih mudah dan juga murah ya, tanpa Anda perlu repot untuk mengelola mesin tambang, tanpa perlu repot membeli mesin tambang ya. Jadi sekali lagi selamat bergabung ya. Anda bisa bergabung bersama komunitas iMine untuk bisa mendapatkan Bitcoin sebanyak-banyaknya sebelum 2028 terjadi, yaitu musim semi Bitcoin berikutnya. Sukses.